Kalau hanya kemudian mengandalkan nilai standar, maka secara pasti kamu akan susah untuk bersaing. Karena mereka yang bisa bersaing adalah mereka yang punya nilai tambah. Semakin banyak nilai tambahnya, semakin relevan nilai tambah yang mereka miliki, ini akan menjadi sebuah keunggulan yang akhirnya membuat mereka tidak hanya kemudian diterima lamaran kerjanya, tapi dipilih untuk kemudian bisa berkesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Hai, saya Ronald Tagalung. Selamat datang di channel Ronald Tagalung, channel yang setiap harinya berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Buat kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, mampir di channel ini, silahkan jika berkenan, klik subscribe dan tombol loncengnya, karena setiap hari saya upload video untuk membantu kamu mengembangkan diri. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang hal menarik, yaitu tentang apa sih sebenarnya yang kita butuhkan agar kita punya keunggulan saat bersaing. Khususnya ketika kita ingin bisa bekerja, melamar pekerjaan, ataupun misalnya mungkin mau berbisnis, apapun itu. Saya meyakini bahwa dalam kehidupan ini itu ada yang namanya nilai standar dan ada yang namanya nilai tambah. Nilai standar adalah sesuatu yang dianggap wajar, paling tidak hal minimal yang harus orang punya, agar kemudian dia bisa dianggap dalam kategori yes, dia seperti sebagaimana selayaknya. Sedangkan nilai tambah itu adalah hal-hal yang melebihi dari yang layaknya orang punya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ketika kamu pengen kerja ya, misalnya pengen kerja, melamar pekerjaan, biasanya apa yang kamu lakukan? Kamu mungkin akan cari koran, kemudian lihat di kolom lowongan kerja. Atau kamu misalnya mungkin bisa googling dan kemudian cari informasi tentang lowongan kerja. Atau mungkin kamu bisa tanya teman dan kemudian mendapatkan selebaran tentang lowongan kerja. Nah, di tempat yang kamu niat untuk kerja tadi, mereka menyusun syarat-syarat yang itu sifatnya wajib untuk kamu penuhi ketika kamu ingin melamar kerja di tempat itu. Dan bicara tentang syarat-syarat itu biasanya hampir secara general, hampir di setiap tempat sama. Kalaupun ada hal yang berbeda itu ya hanya 1-2 bagian saja. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Kalau kita buka lowongan kerja, biasanya apa yang dipersyaratkan? Yang dipersyaratkan ya ada yang mempersyaratkan minimal SMA, ada yang minimal sarjana. Ya. Kemudian lainnya menguasai Word, Excel, ya, menguasai teknologi misalnya seperti itu. Bisa berbahasa Inggris pasif. Kemudian ada juga lowongan kerja yang mensyaratkan bisa mengemudi, punya SIM. Ada yang mensyaratkan minimal maksimal usia 25 tahun dan sebagainya. Nah, apapun syarat-syarat yang diberikan oleh tempat ataupun perusahaan yang kita ingin bekerja di sana, maka itu adalah nilai standar. Saya sebut nilai standar. Sesuatu yang itulah yang ada di masyarakat, di mana orang menganggap kalau kita punya hal-hal seperti itu kita masuk dalam kategori standar. Ya, standar. Contoh misalnya yang mensyaratkan minimal S1. Nah, dianggap ya namanya dalam kondisi sekarang standarnya orang punya pendidikan minimal S1 itu. Kemudian ada yang mensyaratkan IPK 3,75 atau 3,5 atau minimal 3. Maka
punya IPK 3 itu adalah hal yang standar dalam perusahaan itu, di dalam lingkungan itu. Nah, sehingga kalau kita kemudian pengen melamar kerja di perusahaan itu, selama kita bisa memenuhi hal-hal standar tadi, kita akan dengan mudah untuk diterima. Ya. Kalau kita bisa penuhi standar-standar tadi, kita akan dengan mudah diterima lamaran kerjanya, ya, diterima lamaran kerjanya. Akhirnya kita siapkan berkasnya, kemudian kita masukin, kita akan bisa dapat tiket untuk ikut proses selanjutnya. Apakah itu tes, apakah itu wawancara, dan sebagainya. Nah, nilai standar adalah hal yang harus paling tidak kita penuhi untuk menjadi syarat kita bisa ikut dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalau kamu misalnya mahasiswa, ya betul-betul harus berupaya semaksimal mungkin agar kamu bisa penuhi standar-standar itu. Ya. Jangan misalnya beranggapan, wah, kuliah itu yang penting skillnya, yang penting kita mahir software ini software itu, nilai belakangan. Jangan seperti itu. Karena jangan sampai misalnya nilai kamu bagus hanya karena IP kamu di bawah, kamu melamar kerja di tempat yang kamu inginkan, tapi ternyata karena IP kamu di bawah, kamu nggak lolos kesempatan, nggak dapat tiket untuk tes wawancara. Jadi percuma. Jadi minimal upayakan untuk memenuhi hal-hal yang standar itu. Nah, kalau sudah kemudian punya hal yang standar, nah fokus utamanya adalah selanjutnya bagaimana punya nilai tambah, punya banyak nilai tambah. Inilah yang kemudian yang harus selama proses kamu kuliah, selama proses kamu berorganisasi, selama proses kamu di masyarakat, butuh dilatih, dikembangkan agar punya nilai tambah ini tuh. Nah, nilai tambah itu bisa apa? Bisa macam-macam sebenarnya. Nilai tambah bisa jadi berupa soft skill lainnya yang kamu punya, yang itu bisa menjadi daya unggul kamu dibandingkan yang lainnya. Contoh misalnya, setelah nilai standar yang kamu punya, kamu ternyata punya skill lain. Misalnya kamu mahir di dalam berkomunikasi secara aktif. Jadi bahasa Inggris kamu bahasa Inggris aktif itu ya, nggak hanya pasif. Nah, ini akan menjadi nilai tambah kamu itu. Kemudian selain itu kamu juga terampil di dalam berkomunikasi, melakukan public speaking. Nah, itu juga adalah nilai tambah yang bisa membuat kamu unggul. Lainnya, kamu mahir dalam berbagai macam software. Tidak harus kemudian hal yang relevan dengan pekerjaan kamu, tapi software apapun itu akan menjadi sebuah nilai tambah kamu. Nah, jadi yang pertama, nilai tambah itu bisa jadi sesuatu yang berkaitan dengan soft skill. Nah, kebayang nggak kalau misalnya pas rekrutmen, ya setelah ikut tes dan sebagainya, kamu bisa nunjukin itu, kamu bisa ini, mahir ini, mahir ini, mahir ini. Nah, ini akan membuat posisi kamu itu bersinar dan jadi sorotan untuk kemudian, kamu jauh lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Nah, nilai tambah selain berkaitan dengan soft skill, itu juga bisa jadi berkaitan dengan kompetensi, ya, kompetensi, skill lainnya. Dan skill apa saja itu? Saya ingin mengajak kamu melihat satu konsep yang itu dirumuskan. Jadi World Economic Forum itu melakukan sebuah pertemuan dan membahas tentang apa sih skill yang dibutuhkan di masa depan. Jadi di video saya sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada skill yang dibutuhkan di tahun 2015, ada skill yang paling dibutuhkan di tahun 2020, dan ada juga skill yang dibutuhkan di tahun 2022. Nah, kita akan gunakan acuan skill yang dibutuhkan di tahun 2020. Nah, dari World Economic Forum disebutkan bahwa ada 10 skill penting yang dibutuhkan di tahun 2020. Nah, ini mungkin tahunnya sendiri sudah lewat ya.
Sekarang kita ada di 2021. Hanya saja saya ingin melihat bahwa kita melihat seperti ini. Ketika forum ini dibuat dan kemudian The 10 Skill ini dihadirkan, itu yang menjadi perumusnya adalah para pemimpin dunia, para pemimpin perusahaan besar. Artinya, kalau dibandingkan dengan negara kita, dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita, bisa jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Anggap saja misalnya selisihnya 10 tahun. Nah, apa yang dibutuhkan dunia modern sekarang itu baru akan jadi kebutuhan kita 10 tahun yang akan datang. Jadi ya saya pikir masih relevan lah kalau kemudian kita mengacu pada 10 skill yang dibutuhkan, paling dibutuhkan di tahun 2020 ini. Oke. Nah, apa saja skill tersebut? Yang pertama adalah complex problem solving. Ya, kemampuan kita bagaimana mengatasi masalah-masalah yang kompleks. Ketika kita punya keterampilan mengatasi masalah yang kompleks, ini yang akhirnya bisa menjadikan kita unggul dan dipilih. Kenapa? Karena setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap instansi itu saat ini mengalami masalah-masalah, dan masalah-masalah itu cenderung kompleks. Masalah-masalah yang dihadapi itu cenderung baru, berbeda dengan masalah-masalah yang biasanya mereka hadapi sebelumnya. Kalau dulu misalnya masalah yang dihadapi oleh perbankan adalah bagaimana misalnya menjangkau customer, nasabah seluas mungkin. Nah, hanya saja sekarang masalah yang dihadapi oleh perbankan tidak lagi seperti itu. Masalahnya adalah mereka sudah punya pesaing, dan pesaingnya bukan lagi bank, tapi misalnya fintech, ya, perusahaan-perusahaan financial technology, di mana mereka beraktivitas punya layanan seperti bank, tapi nggak punya gedung fisik seperti bank. Nah, itu adalah masalah yang kompleks dan butuh orang-orang yang mampu berpikir kreatif dan kemudian mampu mengatasi masalah kompleks itu untuk menjadi bagian dari timnya dan memberi solusi gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Bagaimana kita butuh punya kemampuan berpikir secara kritis terhadap apa yang ada di sekitar. Kemudian kreativitas, ya, creativity. Yang keempat itu adalah people management. Jadi bagaimana kita butuh terampil mengelola orang. Nah, walaupun kesininya teknologi semakin canggih, tetap kita butuh bagaimana punya keterampilan dalam memanage orang agar kemudian bisa menjadikan organisasi, instansi ataupun perusahaan itu lebih maju. Selanjutnya adalah coordinating with others, ya. Berkemampuan berkoordinasi dengan orang lain. Itu ternyata juga adalah keterampilan yang dibutuhkan, ya. Yang sangat dibutuhkan di manapun. Setelah itu adalah emotional intelligence, kecerdasan emosi, kemudian judgment and decision making, keterampilan kita di dalam bagaimana membuat keputusan, kemudian service orientation, ya, berorientasi pada hasil, melakukan negosiasi, dan cognitive flexibility. Nah, jadi 10 skill ini kalau kita kemudian kuasai, ini yang akan membuat kita unggul saat kita misalnya mengikuti sebuah rekrutmen pekerjaan, atau saat kita sudah bekerja, kita latih skill ini dan kita punya skill ini akan membuat kita unggul dan akhirnya menunjang karir kita. Atau kalau kita berbisnis, maka skill-skill ini yang akan akhirnya membantu kita bisa membesarkan dan membuat bisnis itu tidak hanya survive tapi kemudian berkelanjutan. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Mungkin bagi kita ini skill-skill apaan sih gitu, atau gimana sih cara melatihnya, atau wah ini kayaknya kalau dilihat nggak pernah ya ada mata kuliah secara khusus tentang skill-skill ini. Nah, yang menariknya adalah seperti ini. Memang harus kita akui di kampus-kampus, ya,
secara umum di Indonesia itu tidak ada atau sangat sedikit kampus yang punya mata kuliah secara khusus mengajarkan skill ini. Tapi walaupun tidak diajarkan, bukan berarti kita akhirnya pasrah dan tidak melatih diri untuk punya skill ini. Kita butuh cari caranya bagaimana kita kuasai skill ini walaupun tidak ada yang mengajarkan kita ataupun tidak ada institusi yang melatih kita secara khusus untuk hal itu. Nah, kalau dilihat dari 10 skill yang saya sebutkan tadi, maka sebenarnya itu kita bisa membagi menjadi 3 besar ya, menjadi 3 skill utama. Jadi yang pertama adalah thinking skill. Yang masuk di thinking skill itu adalah complex problem solving, critical thinking, creativity, kemudian judgment and decision making, dan cognitive flexibility. Jadi skill berpikir. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu adalah communication skill. Mencakup people management, itu butuh communication skill. Kemudian coordinating with others, itu communication skill juga yang dibutuhkan. Setelah itu service orientation, ya saya asumsikan ini adalah berkaitan dengan communication skill juga. Dan negotiation, itu juga berkaitan dengan communication skill juga. Kemudian kelompok lainnya itu adalah personal skill, itu di dalamnya ada emotional intelligence, service orientation juga sebenarnya masuk, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Dari 10 skill itu, mungkin kita hanya butuh fokus, oke, berarti paling tidak saya butuh mengembangkan keterampilan dalam cara berpikir, dalam cara berkomunikasi, dalam kepribadian saya. Dengan fokus kepada 3 keterampilan itu, maka kita berusaha untuk bisa mempunyai skill yang bisa mewakili dari 10 skill yang ada gitu. Nah, dengan ini akhirnya kita bisa punya nilai tambah yang membawa kita pada keunggulan. Oke, saya beri sedikit resume bahwa kalau kita mau unggul dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan nilai standar yang kita punya, tapi kita butuh punya nilai tambah. Dan nilai tambah itu bisa jadi berupa soft skill ataupun kompetensi ya, skill-skill yang sifatnya tadi sudah saya sebutkan. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Di video lainnya ya, di hari Selasa saya akan share tentang bagaimana caranya kita melatih communication skill, melatih thinking skill kita, dan melatih personal skill kita. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. See you.